Oke, selamat sore teman-teman semua. Ya, kita ketemu lagi di video tutorial. Kali ini temanya adalah web development, teman-teman. Jadi, pada playlist ini kita akan fokuskan pembelajaran kita pada sebuah tema yaitu front end web development. Namun sebelum lebih jauh kita membahas apa itu front end web development dan teknologi-teknologi apa saja yang akan kita pelajari, lalu topik-topik apa saja yang akan kita pelajari selama beberapa waktu ke depan, ada baiknya kita singgung sedikit ya teman-teman. Sebenarnya web development itu apa sih? Ini khusus bagi yang pemula ya, bagi yang emang baru ingin mendalami di bidang web development. Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan istilah ini, ya teman-teman bisa mungkin bisa melihat video-video selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui di bidang web development itu ada beberapa spesialisasi gitu ya atau specialization. Jadi kemampuan dari seorang web development itu dibagi-bagi teman-teman. Jadi ada spesialisasinya. Yang pertama adalah seorang front end developers, lalu berikutnya adalah back end developers dan full stack developers. Nah, masing-masing dari kemampuan atau spesialisasi ini itu akan sangat menentukan dari teknologi atau disiplin ilmu apa yang harus dipelajari gitu ya. Sehingga kita perlu mempelajari ini terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari nanti di playlist front end developer ini menjadi lebih masuk akal bagi kita semua gitu ya. Oke, jadi ada tiga ya front end developers, back end developers, dan full stack developers. Kita bahas satu persatu. Apa itu front end developers? Jadi gampangnya dengan saya akan menjelaskan dengan hal yang simpel gitu, bukan dengan definisi-definisi yang rumit. Jadi secara prinsip, front-end developers itu bertanggung jawab dalam mewujudkan tampilan aplikasi atau user interface. Jadi dia tugas inti dari seorang front-end developers adalah membangun sebuah user interface yang semenarik mungkin, gitu ya. Yang semenarik mungkin agar eh, penggunanya mudah dalam memahami tampilan dari sebuah layanan website. Gitu ya. Dia mudah menemukan mana fitur-fitur yang ingin digunakan, gitu ya. Nah, itu jadi tugas utama dari seorang front end. Jadi hanya spesifik bagian tampilan. Gitu ya. Nah, teknologi apa yang harus dikuasai oleh seorang front end developer? Yaitu teknologi yang seperti tampil di layar itu HTML, JavaScript, dan CSS. Tentunya tidak hanya ini ya, sebetulnya banyak lagi teknologi-teknologi yang di sana gitu yang diperlukan oleh seorang front end developer. Tapi bagi kita yang akan pelajari dasar-dasar front end development gitu ya, kita akan fokuskan di playlist ini ke tiga teknologi ini teman-teman, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, nanti kita akan lebih jauh membahas tentang JavaScript-nya hingga ke hal-hal yang lumayan advance gitu ya. Karena JavaScript ini bakal bagi teman-teman untuk bisa mempelajari framework-framework yang sangat diperlukan di dunia industri seperti framework React, lalu framework um, Angular dan Vue.js dan lain sebagainya ya. Jadi basicnya teman-teman harus menguasai JavaScript ini. Nah, uh, berikutnya adalah tadi sempat terlihat ya ada back end developers. Nah, perbedaannya dengan front end, back end ini bertanggung jawab untuk memastikan functionality atau fungsionalitas dari sebuah aplikasi berjalan dengan semestinya. Biasanya teknologi yang harus dikuasai adalah teknologi seperti server-side script, seperti PHP, ASP, JavaScript yang berjalan menggunakan environment Node.js, dan lain sebagainya. Dan biasanya seorang back-end developer dia juga harus menguasai teknologi persistent seperti SQL Server, MySQL, atau MongoDB, tempat di mana data-data itu akan tersimpan. Sebuah aplikasi biasanya membutuhkan media untuk menyimpan data ya. Biasanya data yang diinputkan oleh user akan tersimpan dalam sebuah media. Nah, media itu biasanya menggunakan database ya teman-teman, yaitu SQL Server, bisa MySQL, ataupun teknologi yang lain seperti MongoDB. Nah, mungkin teman-teman masih agak sedikit bingung sebenarnya bedanya apa sih front end dan back end, realnya bagaimana gitu. Mungkin saya akan berikan sedikit ilustrasi seperti ini.
Anggaplah kita sekarang sedang ingin menggunakan fitur membuat akun email baru di Google atau di Gmail gitu ya. Nah, biasanya kan hal seperti ini yang kita dapatkan tampilannya, form seperti ini, form untuk mengisikan email baru gitu kan ya. Nah, teman-teman, tugas dari seorang front end developer dalam hal ini adalah hanya bertugas dalam merancang user interface seperti ini, teman-teman ya. Bagaimana menggambarkan bordernya seperti yang teman-teman lihat, ini ada bordernya gitu kan. Berapa ketebalan dari border, lalu apa warna dari font ini, biru link ini gitu ya. Dan bagaimana dia berperilakunya ketika ada mouse yang mendekat, seperti kan ada perilaku berbeda gitu ya. Overnya ada efeknya gitu ya. Ini juga ada efeknya dan bagaimana warna tombolnya, degradasi warna dari tombol dan segala sesuatu. Lalu layoutnya bagaimana gitu ya. Nah itu adalah tugas dari seorang front end. Jadi mendesain user interface yang semenarik mungkin, yang sebaik mungkin agar mudah untuk dipahami oleh si pengguna aplikasi. Dan sedangkan tugas dari seorang back end developer adalah memastikan agar data-data yang dimasukkan ini seperti yang saya ketikkan ini ya, misalkan ya, misalkan ABC, example gitu misalkan ya. Data-data ini harus dipastikan untuk dapat bisa terinput dengan baik ke sebuah media tempat penyimpanan atau database. Sehingga suatu saat nanti ketika saya ingin login dengan email yang saya buat ini, saya bisa login, bisa menggunakan email saya gitu ya. Dan suatu saat bisa saya gunakan, bisa saya lihat, bisa saya uh, hapus data-datanya atau saya tambahkan data-datanya, emailnya kayak gitu. Nah, hal-hal yang berkaitan di belakang layar, ya, bagaimana data itu tersimpan, bagaimana data itu ditarik kembali. Nah, itu adalah tugas seorang back end developer. Nah, bagaimana sebuah data bisa tersimpan itu membutuhkan teknologi yang berbeda dengan hanya dengan teknologi yang berbeda dengan front end developer gitu ya. Kalau front end developer kan teknologi yang digunakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan tampilan gitu ya. Tadi ada HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu sedangkan seorang backend developer menggunakan teknologi yang berbeda ya dalam melakukan pekerjaannya. Ya, jadi gampangannya gitu deh. Nanti teman-teman akan semakin paham seiring teman-teman mendalami course ini gitu ya. Jadi sekali lagi tugas seorang front end developer adalah memastikan agar tampilan yang akan dilihat user gitu ya itu menarik gitu ya, mudah dipahami. Jadi tugasnya adalah merancang user interface tampilan. Dan tugas seorang backend developer adalah memastikan agar functionality dari sebuah layanan itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya tadi ya, data yang diinputkan bisa tersimpan dengan baik di sebuah media penyimpanan, sehingga suatu saat bisa ditampilkan kembali. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke slide kita ya teman-teman. Nah, tadi ada satu lagi yaitu full stack developer. Apa itu full stack developer? Nah, secara singkat, ya bisa diartikan bahwa full stack developer adalah seorang yang memiliki kemampuan skill baik dia sebagai seorang front end maupun back end gitu ya teman-teman. Jadi uh, skill atau kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seseorang ya, di mana seseorang tersebut menguasai front end dan back end. Ya. Nah, itu teman-teman secara singkat pengertian dari uh, atau pembagian dari spesialisasi seorang web developer gitu ya. Dan di playlist ini ya playlist berjudul Front End Development itu khusus kita akan pelajari hal yang berkaitan dengan front end developer. Oke, sebelum kita lebih jauh mempelajari teknologi-teknologi yang ada di front end developer seperti HTML, CSS, dan JavaScript, kita perlu mempersiapkan sebuah tools yang akan kita gunakan dalam melakukan eksperimen ya, dalam berlatih nanti gitu ya. Nah, tools yang akan saya gunakan itu bernama Visual Studio Code ya, teman-teman.
Nah, teman-teman bisa dengan mudah mendapatkan tools tersebut di link berikut ini. Teman-teman ketikkan saja di sini ya, download Visual Studio Code. Lalu akan muncul bagian link yang teratas. Nah, saya buka ya. Lalu teman-teman tinggal download saja tools tersebut. Ini bisa didapatkan secara free ya. Jadi bisa teman-teman unduh pada sistem operasi apapun. Jadi jika teman-teman menggunakan sistem operasi Windows ataupun Linux ataupun Mac gitu ya, teman-teman tetap bisa mendapatkan versi sesuai dengan sistem operasinya. Nah, di bagian sini nanti teman-teman bisa mendownload versi Visual Studio Code sesuai dengan tipe sistem operasi yang teman-teman gunakan. Ada Windows, ada Linux, ada juga Mac gitu ya. Nah, tapi jika teman-teman ingin menggunakan versi Visual Studio Code seperti apa yang saya gunakan, teman-teman bisa mendapatkannya di link deskripsi ya. Oke, langsung saja kita akan buka tools Visual Studio Code-nya. Setelah selesai proses instalasinya cukup mudah, teman-teman tinggal ikuti saja petunjuk instalasinya ya. Eh, next seperti itu sampai habis. Nah, nanti begitu teman-teman membuka Visual Studio Code-nya, pertama kali teman-teman akan mendapatkan tampilan yang kurang lebih seperti ini. Bisa jadi berbeda sedikit gitu ya, mungkin karena Visual Studio Code yang saya gunakan ini dulu saya custom tampilannya ya. Saya perbesar jenis ukuran dari fontnya, saya gunakan eh, apa namanya pengaturan temnya dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman ingin mengatur dari ukuran font, teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti ini, setting, lalu di sini ada bagian setting gitu ya. Kalau teman-teman tinggal ketikkan saja font size. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan pengaturan yang berkaitan dengan font size di sini. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan. Lalu jika teman-teman ingin mengatur jenis theme-nya, teman-teman bisa pilih di sini themes, color theme, dan seterusnya. Silakan teman-teman explore sendiri sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, gitu ya. Theme-nya mau seperti apa. Nah, eh walaupun demikian, saya ingin teman-teman menyesuaikan beberapa extension dari Visual Studio Code ini yang akan kita gunakan bersama ya teman-teman. Karena extension tersebut atau library tersebut sangat bermanfaat bagi kita, bisa memudahkan kita dalam proses pengembangan front end kita gitu ya teman-teman. Nah, apa saja extension yang akan kita gunakan? Nah, teman-teman silakan aktifkan dulu internetnya ya karena ketika kita ingin mengunduh extension kita membutuhkan koneksi internet. Jadi setelah teman-teman pastikan laptopnya terkoneksi dengan internet, klik di bagian sini ya extension. Lalu teman-teman silahkan cari yang namanya live server. Nah, ini live server. Akan diklik lalu uh, silakan teman-teman tekan tombol install ya dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, kebetulan di saya ini udah diinstal sehingga tulisannya justru di sini adalah uninstall. Tapi ketika teman-teman belum menginstalnya, maka seharusnya tulisannya adalah install gitu ya. Oke, silakan lakukan proses install. Nah, apa fungsi dari live server ini? Live server ini sebetulnya dia bertindak sebagai uh, apa ya? Ya, walaupun kita ini di sini adalah front end developer, artinya tidak menggunakan server side script. Tentunya teknologi yang digunakan bisa langsung dieksekusi oleh browser tanpa membutuhkan server gitu. Tapi dengan adanya live server ini teman-teman kita akan dipermudah dari sisi ini. Jadi kita nanti ketika mengerjakan sebuah project kita nggak perlu secara manual melakukan refresh pada halaman browser kita secara manual gitu ya. Kita merubah kode kita refresh manual lagi browsernya untuk melihat hasilnya. Nah, kita tidak lakukan dengan cara seperti itu. Kita bisa menggunakan live server. Jadi setiap ada perubahan di pekerjaan kita, nanti di browsernya otomatis akan merefresh dengan sendirinya. Jadi live reload, live server ini bisa kita anggap juga sebagai live reload. Jadi silakan diinstal. Nah,
penggunaannya seperti apa itu nanti akan kita demokan bersama ya. Jadi sekarang tahapannya adalah menyiapkan extensionnya dulu. Itu extension yang pertama, live server. Lalu extension berikutnya adalah teman-teman silahkan cari yang namanya Prettier. Nah ini teman-teman namanya Prettier Code Formatter. Jadi fungsi dari Prettier ini adalah memudahkan kita dalam membuat agar kode program yang kita tuliskan itu rapih gitu ya. Pretty itu ya cantik gitu ya, rapih. Lalu juga uh, terstruktur dengan bagus gitu ya. Jadi teman-teman mungkin saya bisa demokan di sini. Um, Kalau saya buka salah satu file gitu ya. Nah, jika saya buka salah satu file seperti ini, lalu misalkan saya acak-acak gitu ya, acak-acak kodenya. Yuk kita berantakin yuk, kayak gitu ya. Lalu saya simpan file save. Dengan di prettier nanti kode program yang saya acak-acak ini akan rapi lagi. Nah ya, dia akan tampil rapi dengan sendirinya setiap kali melakukan proses penyimpanan. Nah, dengan prettier, jadi ketika kita tidak terlalu disiplin dalam menuliskan kode program tentang tata letaknya gitu ya, berapa tab yang harus kita tambahkan, biarlah prettier yang melakukannya. Sehingga setiap kali kita melakukan save, dia akan rapi dengan sendirinya. Nah, kode program yang rapi ini juga akan sangat membantu kita dalam memahami alur dari program ini ya teman-teman. Karena satu baris program ini kadang-kadang ada hubungan parent and child-nya. Ya, satu kode program itu bagian dari sebuah induk gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti yang teman-teman lihat di sini ya, image search ini adalah bagian dari logo. Nah, dengan cara seperti ini kan terlihat jelas bahwa image ada di dalam logo gitu kan ya. Coba bayangkan kalau misalkan logonya saya acak-acak seperti ini, kan jadi tidak jelas gitu ya. Image ini anaknya dari logo atau bukan gitu ya. Nah, itu salah satu fungsi dari Prettier ya teman-teman, membuat agar code uh, format struktur dari sebuah kode program yang kita tuliskan itu menjadi rapi secara otomatis gitu. Nah, setelah kita menginstal Prettier, hal ini sebetulnya tidak langsung akan rapih dengan sendirinya. Harus ada hal yang kita setting dulu. Nah, cara settingnya gini teman-teman. Ikuti ya silakan ya. Di bagian sini setting. Lalu teman-teman ketikkan di sini formatter. Nah, ini format on save ya. Format on save centang gitu ya teman-teman. Format on save-nya dicentang ya. Biar uh, Visual Studio Code kita melakukan hal tersebut. Karena defaultnya adalah belum dicentang. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, setelah tadi kita membahas bahwa kita akan mempelajari front end itu berkaitan dengan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu uh, secara umum aja, secara general. Apa sih perbedaan HTML, CSS, dan JavaScript dalam apa fungsi masing-masing teknologi ini dalam pengembangan sebuah aplikasi front end gitu ya. Itu akan harus kita pahami terlebih dahulu. Cara cara gampangnya kayak gini ya teman-teman. Cara mudahnya. Baik, misalkan ada sebuah tampilan website seperti ini ya teman-teman. Nah, fungsi atau peran dari sebuah HTML, kita bahas yang HTML dulu nih teman-teman. Fungsi dari sebuah HTML adalah dia membuat sebuah struktur dari sebuah website. Jadi fungsi dari sebuah HTML adalah hanya untuk membuat strukturnya saja. Dia bertugas untuk membagi mana yang bagian header. Ini kan seperti ini ada headernya. Mana yang header, lalu mana yang bagian menu, mana yang bagian konten, dan mana bagian footer. Di bawah sini ada footer nih teman-teman. Lalu di sini sebelah sini ada konten yang lain gitu. Jadi bisa kita artikan
dengan mudah seperti itu. Sekali lagi, tugas dari HTML adalah membuat sebuah struktur. Mana headernya, mana kontennya, mana footernya, dan mana top menunya, seperti itu. Jadi, dan sebuah website tentu strukturnya bisa sangat simple dan bisa saja sangat kompleks gitu, tergantung dari website yang akan kita buat. Jadi tidak harus seperti tadi yang saya katakan ya, bahwa sebuah website itu akan terdiri dari satu buah header, satu buah konten, dan satu buah footer. Enggak. Itu hanya gampangannya aja, bahwa sebuah website yang simple misalkan, kita akan membuat struktur, ada headernya, ada kontennya, ada top menunya, ada footernya, mungkin ada live, eh, ada apa namanya, menu sebelah kiri gitu ya, left side menu gitu, atau ada right side content kayak gitu. Nah, itu adalah tugas dari sebuah HTML, membagi strukturnya saja ya. Seperti eh yang terlihat di sini, apakah ini ada hanya HTML? Tidak ya. Yang teman-teman lihat di sini itu bukan hanya HTML. Ini sudah HTML yang ada, yang sudah digabungkan dengan teknologi CSS. Dan fungsi dari CSS adalah mengatur tampilan tersebut, struktur dari sebuah halaman website, bukan struktur dari tampilan, agar lebih menarik berkaitan dengan pewarnaannya. Misalkan menu ini harus dibuat dengan warna apa, backgroundnya orange dan teksnya putih. Nah, itu ada tugas CSS. Sedangkan kalau HTML hanya menuliskan hurufnya saja, misalkan home, gallery, about, dan services, tapi dia tidak menentukan warna dari backgroundnya, warna dari teksnya, berapa ukuran dari teksnya, layoutnya di sebelah mana, kanan atau kiri. Nah, itu tugas dari CSS. Sekali lagi, HTML hanya bertugas eh, bertanggung jawab dalam menentukan sebuah struktur, sedangkan untuk styling, kecantikan dari sebuah website, pewarnaan, ukuran font, ukuran konten, layout, itu tugas dari CSS. Ya. Mari kita sekarang buka code-nya. Nah, ini teman-teman, kode tampilan HTML, oh sorry, tampilan website yang teman-teman lihat tadi itu sebenarnya dibuat dari kode ini. Ini adalah halaman namanya index HTML. Ini hanya HTML, ini hanya HTML, tidak ada CSS-nya. Dia bertugas dari membagi strukturnya. Ada header tuh ya. Header itu terdiri dari logo. Lalu ada menu. Nah, itu ya, ada menunya. Menunya ini tadi, home, gallery, about, dan services. Lalu ada kontennya. Kontennya terdiri dari rilis-rilis dari sebuah media, buku, dan seterusnya. Di bawahnya lagi terakhir ada footer. Ini footer. Jadi dia yang membuat sebuah struktur dari sebuah halaman website adalah HTML. Dalam hal ini namanya adalah index HTML. Nah, sekarang seperti yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa yang teman-teman lihat tadi tampilan itu bukan hanya HTML, tapi sudah ada CSS-nya. Nah, sekarang kita hilangkan CSS-nya ya teman-teman, agar teman-teman bisa melihat struktur asli dari HTML itu seperti apa ketika nggak ada CSS. Ini CSS-nya link CSS-nya saya hilangkan, ya, lalu saya simpan. Lalu teman-teman bisa lihat di sini. Wah, halamannya tadi yang teman-teman lihat sekarang udah rusak jadi kayak gini. Bukan rusak sebenarnya. Jadi strukturnya sih sebenarnya nggak rusak ya. Headernya tetap ada, menunya tetap ada gitu kan ya teman-teman. Di bagian header ada logo dan ada menu ya. Jika kita lihat di sini bagian header ini terdiri dari logo ya, dan juga di bawahnya ada menu. Tampilannya masih ada, logonya masih ada, menunya masih ada. Kontennya juga di sini masih ada, dan bahkan kalau teman-teman lihat footernya masih ada. Tetapi ketika CSS-nya belum diterapkan, maka halamannya akan menjadi seperti ini teman-teman. Ya, ukuran dari image-nya itu masih ukuran dari aslinya, default-nya. Lalu ukuran fontnya juga masih font default, bahkan ada titik-titiknya seperti ini, letaknya belum di kanan, masih secara blok ditampilkannya dari atas ke bawah gitu ya. Sangat tidak menarik gitu ya. Tapi secara struktur dia sudah benar ya. HTML sudah membuat strukturnya dengan benar. Nah, CSS bertugas untuk membuatnya menjadi lebih menarik. Lebih menarik untuk dilihat ya. Jadi kita bisa menentukan berapa ukuran dari gambarnya, ukuran dari fontnya, warna dari fontnya, letak dari sebuah konten gitu ya.
Nah, ini kita kembalikan lagi CSS-nya, teman-teman. Lalu kita simpan dan kita lihat, nah, dia udah kembali lagi. Ya. Dan mungkin dari sini teman-teman sudah bisa paham ya apa perbedaan dari HTML dan CSS. Hanya mungkin satu yang belum teman-teman belum kita bicarakan yaitu JavaScript. Oke deh, kalau misalkan ternyata CSS dan HTML sudah bisa membuat sebuah struktur web yang benar dan juga tampilan yang menarik, lalu apa fungsi dari JavaScript? Nah, sebelum kita bahas apa sih fungsi dari JavaScript dan bagaimana contohnya, nah, ada baiknya teman-teman tekan tombol subscribe-nya dulu dan like dulu, biar nanti lebih semangat lagi. Oke, sudah? Oke, kita lanjut. Nah, JavaScript ini adalah sangat spesial ya teman-teman. JavaScript adalah sebuah teknologi yang membuat sebuah tampilan website menjadi lebih interaktif ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ya ada sebuah website yang saya tampilkan di sini. Dari kalau kita lihat di sini ya HTML membuatnya dia menjadi ada headernya. Lalu ada image slide. Jadi dibagi-bagi strukturnya oleh si HTML seperti ini. Dan ada footernya juga. Dan peran dari CSS teman-teman sudah tahu ya, dia menambahkan warna background yang menjadi terang, yang atasnya gelap, yang bawahnya sini menjadi lebih gelap dan terang kembali, dan bawahnya lebih gelap lagi. Dan warna buttonnya dan sebagainya. Itu tugas dari CSS. Nah, tugas dari sebuah JavaScript adalah seperti yang teman-teman lihat di sini, ada sebuah sliding image yang bisa membuatnya menjadi berinteraksi kepada dengan kita, dengan user. Ketika panah-panahnya kita klik, gambarnya bisa bergerak. Nah, itu adalah fungsi dari JavaScript. Membuatnya menjadi lebih interaktif. Dan ketika saya klik di bagian sini, akan muncul sebuah konten yang lain gitu ya. Itu fungsi dari JavaScript. Membuatnya menjadi lebih interaktif. Interaktif, ada kesan animasinya dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah menu gitu ya, ada menu yang tampil di atas sebelah sini gitu ya. Kalau kita klik, menunya akan muncul child menunya gitu ya. Dan kalau kita perkecil layar ukuran dari sebuah layar ini gitu ya, menu yang tadinya terlihat menjadi tersembunyikan. Menunya pindah kemana? Pindah ke sini. Nah, nah hal-hal seperti itu fungsi dari JavaScript. Dia membuatnya menjadi lebih interaktif. Gampangannya kayak gitu teman-teman dalam memahami tiga buah teknologi ini. Jadi peran dari HTML membuat sebuah struktur dari halaman sebuah website ya. Jadi kalau kita mempunyai sebuah rumah itu ya anggapnya HTML itu yang memetakan buat sebuah rumah itu harus ada ruang makannya, harus ada kamar tidurnya, harus ada kamar mandinya, harus ada garasinya, harus ada tamannya. Nah, itu tugas HTML. Nah, tugas dari CSS adalah membuat agar warna dari tegelnya itu apa, kayak gitu ya. Cat dari temboknya dari sebuah kamar itu bagaimana. Bahkan cat dari kamar yang satu bisa berbeda dengan kamar yang lain dan lain sebagainya, tugas dari CSS. Sedangkan untuk JavaScript-nya ya adalah hal yang lebih interaktif. Misalkan bagaimana pintu itu bisa dibuka, apakah dengan cara sliding, apakah dengan cara menggunakan ankle, atau bahkan secara otomatis ketika kita mendekati pintu, pintunya bisa membuka secara otomatis. Itu bagian dari JavaScript. Kita bisa analogikan seperti itu walaupun tidak sepenuhnya benar gitu ya. Tapi bagi kita yang belajar, menganalogi sesuatu itu akan memudahkan kita dalam memahami sebuah inti dari sebuah ilmu gitu ya. Oke ya teman-teman, mungkin di bagian video kita yang pertama itu, seperti ini gitu ya. Pengantar dari front end development. Di video berikutnya langsung kita akan mulai melakukan proses coding, mengetikkan kode-kode HTML, CSS, dan JavaScript. Sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.